Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Kita masih menerangkan daripada nawasikhul ibtida' atau amil yang menghapus amalnya daripada ibtida. Karena seperti yang kita terangkan, mubtada itu amilnya adalah ibtida, amil yang tidak kelihatan. Ketika datang amil yang kelihatan, maka hilanglah daripada amil yang tidak kelihatan. Naam. Aiyah. Yang awalnya khobar marfu' dengan mubtada, maka kita katakan karena mubtadanya sendiri diamali oleh kana dan akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha, atau dengan istilah yang ringkasnya nawasikh, maka dia pun ikut diamali oleh inna dan lain sebagainya daripada an-nawasikh. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua daripada nawasikh, yaitu bab inna namanya. Kalau kemarin ummul babnya apa? Ummul babnya yaitu kana. Kalau sekarang ummul babnya yaitu inna. Jelas itu ya? Apa kata beliau? Wa amma inna wa akhawat. Adapun inna dan saudara-saudaranya. Nanti akan datang siapa aja saudaranya. Jelas itu? Apa aja saudaranya bakalan diterangkan oleh musannif. Nah, bagaimana cara amal inna dan saudaranya ini? Maka kata beliau, fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Maka ketahuilah sesungguhnya amalnya inna dan saudaranya ini yaitu adalah menasabkan isim. Yang mana isim ini awalnya dia rafa'. Jelas itu ya? Yang mana isim ini dulunya adalah mubtada. Dia rafa', sekarang dinasabkan. Jelas itu ya? Kenapa kok dia dinasabkan? Karena dia menjadi isim inna atau saudaranya. Tapi ini boleh dikatakan tansibul isma, maksudnya tansibul mubtada. Iya, awalnya namanya mubtada ya. Menjadi isim inna namanya. Namanya juga berubah. Okay. Namanya. Jadi apa? Dia menasabkan daripada mubtada yang namanya mubtada dulu sekarang menjadi isim inna, bukan mubtada lagi sudah. Mafhum itu ya? Terus lagi wa tarfa'ul khabara, dan dia merofakkan daripada khabar. Jelas itu ya? Kan memang khabar itu rofa. Jelas itu ya? Kok di sini dibilang merofakkan khabar? Iya, kalau kemarin itu dia adalah khabar mubtada. Kalau sekarang dia bukan khabar mubtada lagi, tetapi dia khabar daripada inna dan saudaranya. Maka walaupun nampaknya sama, tetapi statusnya sudah berbeda. Jelas itu ya? Statusnya berubah sudah. Awalnya khabar daripada mubtada, sekarang menjadi khabar inna atau saudaranya. Jelas ini Ustaz Yaqub? Yes. Aiyah. Apa sih inna wa akhawatuha itu? Kata beliau, wahiyya inna. Yang pertama inna, ummul bab seperti yang kita terangkan, ibu daripada semuanya. Wa anna, yang kedua yaitu anna. Walakinna, yang ketiga yaitu lakinna. Wa ka'anna, yang keempat yaitu ka'anna. Walaita, yang kelima yaitu laita. Wala'alla, yang keenam adalah la'alla. Berarti apa? Inna wa akhawatiha ini ada 6. Jelas itu ya? Ada 6. 6 inilah, 6 hal inilah, atau 6 kalimat inilah yang mana dia merubah daripada mubtada yang awalnya rofa menjadi nasab karena dia statusnya menjadi isim, dan khobar menjadi rafa yang awalnya khobar bil mubtada sekarang menjadi khobar daripada inna dan saudaranya
saudaranya ini. Jelas itu ya. Tagulu, maka engkau katakan inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Awalnya Zaidun qaimun. Setelah dimasuki inna menjadi inna Zaidan qaimun. Jelas itu ya. Naam. Amrun syakhisun, yang awalnya dia laita amrun syakhisun. Walaita amrun syakhisun, awalnya amrun syakhisun, dimasukin laita maka menjadi laita amrun syakhisun. Jelas itu ya. Wa ma asbaha dzalik, dan setiap daripada sesuatu yang menyerupai yang barusan kita terangkan. Akhirnya sih timbul pertanyaan, apa sih maknanya? Jelas itu ya. Makna inna, makna anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Kemarin alhamdulillah kita terangkan di dalam kana wa akhawatuha tentang cara amalnya dan maknanya. Jelas itu ya. Di sini juga seperti itu. Kita akan menerangkan daripada maknanya. Jelas itu ya. Kata beliau, wa ma'na inna wa anna littaukid. Jelas itu ya. Makna inna sama anna itu littaukid. Yaitu adalah untuk memperkuat daripada ungkapan. Jelas itu ya. Ketika kita katakan Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Jelas itu ya. Maka Zaid berdiri ini kan jumlah khabariyah. Jelas itu ya, jumlah khabar. Yang namanya khabar itu yahtamilus sidq wal kidhib lidzatih. Bisa benar, bisa salah. Jelas itu ya. Tetapi ketika kita bilang inna Zaidan qaimun, maka kita telah memperkuat daripada nisbah berdiri kepada Zaid. Jelas itu ya. Seakan-akan kita katakan ini walaupun khobar tentang berdirinya Zaid yang kemungkinan benar-benar berdiri atau tidak, tetapi kalau kita bilang inna Zaidan qaimun, jelas itu ya. Kejadian benarnya, kejadian nisbah qaim kepada Zaid tersebut lebih besar dan lebih diyakinkan dan menjadi lebih akurat. Jelas itu ya. Begitu juga anna litaukid, yaitu adalah memperkuat daripada ungkapan tersebut. Jelas itu ya. Anna Zaidan qaimun beda dengan cuma sekedar Zaidun qaimun. Jelas itu ya. Maka berdirinya Zaid ketika kita bilang anna Zaidan qaimun itu lebih kuat. Jelas itu ya. Naam. Mafhum itu? Jelas Ustaz Yaqub ya? Naam. Paham. Aiyah. Jadi kalau khabar dia yahtamilu sidq wal kadhib bidati. Maksudnya macam mana? Kalau kita lihat dari ungkapannya sendiri tanpa melihat daripada keadaan siapa yang mengungkapkan, itu khabar itu kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tapi kalau kita lihat dari segi sudut pandang orang yang berbicara, kadang kita katakan ini pasti benar walaupun jumlahnya khabariyah. Seperti misalnya khabar-khabar yang diceritakan dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat, tentang daripada barzakh dan lain sebagainya, itu kan khabar semua itu. Kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tapi ketika ini Al-Qur'an kalamullah, kita melihat daripada zat mutakallim, maka kita pastikan itu benar. Nabi misalnya, Nabi enggak berbohong. Zaidun qaimun berarti pasti berdiri sudah. Tapi kalau kita lihat ungkapannya tanpa melihat siapa yang berbicara, itu kemungkinan benar, kemungkinan salah. Jelas itu ya. Kalau Nabi kan maksum, maka khabarnya itu pasti benar. Enggak mungkin berbohong dan enggak mungkin salah. Atau tanpa melihat daripada keadaan. Gimana keadaan maksudnya? Seperti kita katakan as-sama'u fawquna, langit berada di atas kita. Oke. Gimana? Langit di atas kita. Itu kalau kita lihat sudut pandang kata-katanya itu bisa benar bisa salah. Tapi karena keadaan memang langit di atas, berarti la yahtamil. Bukan lidzatil kalam berarti, tapi lil waqi' namanya. Itu maksudnya ya. Ketika kita dengar Zaidun qaimun, Zaid berdiri, itu masih kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tapi kalau kita bilang inna Zaidan qaimun, sungguh beneran loh
Z itu berdiri. Berarti apa? Kita mengungkapkan dan meyakinkan lagi kepada pendengar bahwasanya memang benar-benar berdiri. Jelas itu ya? Berarti apa? Yang awalnya antara kebenaran dan salah itu dengan timbangan yang sama, tolak ukur yang sama, barometer yang sama, ketika kita bilang inna Zaidan qaimun dengan isbat, berarti berdirinya Z lebih berat daripada tidak berdirinya si Zaid. Apa itu ya? Kalau inna Zaidan qaimun, dia masih boleh jadi kadhib. Masih boleh. Masih boleh. Tapi sekarang ketika kita bilang inna, berarti tentang kebohongannya itu sudah kita minimalisir sudah. Yang awalnya 50-50 menjadi misalnya 75-25 jadinya. Naam. Jelas itu ya? Ini inna namanya. Yes. Kalau mau lebih perkuat lagi, tambahin nanti lam. Lam taukid lagi. Inna Zaidan laqaimun. Oh itu. Nah, yang awalnya misalnya berapa? Jadi sisa 10%, 5% misalnya. Nisbah kebohongannya itu. Jelas itu ya? Kata. Kalau tambah kosong. Oh, tambah lagi itu. Mungkin sisa sekitar 1, berapa persen lagi. Nah, jelas itu ya. Itu inna sama anna. Mafhum Ustaz Yaqub ya? Walakinna lil istidrak. Dan lakinna lil istidrak. Adapun lakinna itu lil istidrak. Apa maksudnya lil istidrak? Untuk menghilangkan daripada kesalahpahaman yang difaham oleh orang dari ungkapan sebelumnya. Misalnya gini ya, orang bilang Zaidun syuja'un, Z itu pemberani. Jelas itu ya. Berarti apa kalau pemberani? Berarti orang itu jangankan hartanya, jangankan mobilnya, jangankan pernak-pernik dunianya, ruhnya dia serahkan untuk kemaslahatan. Dia rela mengorbankan ruhnya untuk kemaslahatan. Apakan lagi cuma sekedar hartanya. Berarti apa? Dari kata-kata bahwasanya orang itu pemberani bisa difaham. Apa yang bisa difaham? Orang tersebut pemurah. Orang itu pemurah. Saking pemurahnya, sampai-sampai dia tidak memedulikan dirinya sendiri. Dia mati pun rela untuk kemaslahatan tersebut. Ini orang berani ini namanya. Jelas itu ya? Apakan lagi cuma sekedar rumah dia punya. Apalagi cuma sekedar mobil yang dia punya. Apakan lagi cuma sekedar harta yang dia punya. Tambah lagi. Karena coba bayangkan. Mana yang lebih berharga? Roh kita apa harta kita? Roh. Apa buktinya? Banyak di luar sana orang kaya kena penyakit jantung. Mereka rela mengeluarkan uang beberapa triliun untuk membenarkan daripada jantungnya. Padahal dia capek ngumpulin harta itu. Kenapa kok dia membenahi daripada jantungnya? Ya supaya bertahan hidup. Jelas itu ya. Berarti apa? Jiwanya itu lebih mahal daripada harta yang dia punya. Paham itu ya? Itu Zaidun syuja'un namanya. Akhirnya apa? Karena orang menyangka, oh Zaidun syuja', pemberani ya. Berarti kalau pemberani itu pemurah. Jelas itu ya? Tetapi ternyata ini aneh orangnya. Z ini beraninya cuma mengorbankan daripada jiwanya. Tapi masalah harta pelit. Berarti apa ini? Ini adalah suatu kesalahpahaman yang orang paham dari ungkapan sebelumnya. Ya itulah dia kira dengan bahwasanya Z itu pemberani, berarti dia pemurah di dalam segala hal. Buktinya dia berani menyerahkan rohnya untuk kemaslahatan, apalagi hartanya. Akhirnya kita wanti-wanti. Kita istidrak namanya. Kita benarkan daripada pemahaman tersebut. Kita bilang Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Z itu pemberani, lakinnahu, tetapi sayangnya
dia itu lakinnahu, hu kembali ke Z. Ini kalau seandainya kita zahirkan menjadi lakinna Zaidan. Tetapi Zaid apa? Bakhilun. Orangnya pelit di dalam harta. Tidak sesuai yang kalian pikirkan. Jelas itu ya. Makanya kita jangan bingung tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sampai ratusan onta. Beliau merdekakan daripada budak. Jelas itu ya. Untuk membantu agama. Untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Jangankan itu semua. Beliau di dalam peperangan pun di barisan terdepan. Beliau rela mengorbankan daripada jiwa dan roh yang paling berharga dalam diri manusia. Apalagi cuma sekedar harta. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali karramallahu subhanahu wa ta'ala wajah Nabi Muhammad SAW. Ini orang pemberani semua. Harta itu tidak berharga lagi sudah bagi orang-orang yang berani. Karena roh mereka sendiri mereka korbankan. Makanya orang-orang pelit, jelas itu ya, orang-orang pelit, orang-orang bakhil, kalau mereka hartanya tidak mau mereka keluarkan, jangan harap kita mau minta bantuan tentang keberanian dari orang tersebut. Penyerahan daripada rohnya, gak bakalan. Kata. Makanya Nabi Muhammad SAW katanya, saking pemurahnya, beliau itu lebih dermawan daripada ar-rihul mursal. Angin yang berhembus. Ini kan angin oksigen ini sangat mahal ini. Tapi apa? Dia tidak pernah minta apa-apa sama kita. Kita semau kita menghirup daripada oksigen, pernafasan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW ajwad minar rihil mursal. Nabi Muhammad SAW lebih pemurah, lebih dermawan daripada ar-rihil mursal. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika balik dari perang Hunain, ada yang minta beliau kasih, ada yang 1 biji gunung daripada kambing. Satu gunung besar, banyak kambingnya di sana. Beliau kasih buat 1 orang. Dikasih. Nabi Muhammad SAW katanya bagi-bagi harta sebagaimana orang yang tidak takut daripada kefakiran dan kemelaratan. Saking pemurahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Jangankan harta, jiwa raga beliau korbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka. Jelas ini Ustaz Yaqub ya? Karena kalau satu orang itu bersifat pemurah begitu tapi dia ada keluarga untuk menafkahi. Gimana? Boleh tak seseorang itu mempunyai sifat pemurah seperti itu sedangkan dia ada keluarga untuk menafkahi. Makanya nanti di sini kan kalau secara fikih kita mempunyai kewajiban, tanggungan dan lain sebagainya. Maka kita kedepankan yang wajib bagi kita untuk kedepankan. Jelas ya? Jadi dalam artian kalau seandainya orang mempunyai anak, punya istri lain sebagainya, maka kedepankan anak dan istrinya. Ada lebih, baru mereka bagikan kepada orang lain. Kecuali kalau seandainya anak istrinya semua ridho, mempunyai sifat yang sama dengan dia. Dalam artian kompromi sudah. Kompromi. Dia bilang sama istrinya gimana? Kita nggak punya apa-apa kecuali ini. Anaknya gimana? Oh kita nggak punya apa-apa. Mau kita sedekahkan? Berarti sudah kompromi. Mereka menjatuhkan daripada hak mereka, kewajiban mereka. Maka silahkan. Mau disedekahkan kemana? Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Nabi SAW, mereka mengorbankan diri, jiwa, dan keluarga mereka sendiri. Walaupun mereka dalam keadaan terjepit untuk mengharap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah kompromi mereka dengan keluarganya. Jelas itu ya? Jangan langsung habis-habisan dibagi-bagi. Kalau sudah yang punya anak istri, kompromi dulu. Bilang sama istrinya gimana ini? Kata istrinya jangan. Saya perlu buat masak. Saya perlu buat sekolah anak. Jangan. Nah selebih daripada itu silahkan tanpa kompromi. Tapi yang buat keperluan anak istri jangan sampai kita keluarkan tanpa kompromi, tanpa musyawarah dulu. Karena ada hak mereka, kewajiban mereka yang perlu kita tunaikan. Hakata. Naam. Jelas ini Ustaz Yaqub ya? Yes. Ayo. Ini makna daripada lakinna. Makanya apa di antara doa Nabi Muhammad SAW? Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhul, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Apa mahal syahid di sini? Beliau berlindung kepada Allah SWT daripada apa sifat? Minal jubni wal bukhul. Sifat takut dan sifat apa tadi namanya? Bakhil. Terus kata beliau wa ka'anna littashbih. Adapun ka'anna itu littashbih, untuk penyerupaan. Jadi tidak cuma sekedar penyerupaan ya, tetapi untuk memperkuat lagi penyerupaan tersebut. Awalnya kita bilang apa? Zaidun kal asadi. Jelas itu ya. Zaid itu seperti singa di dalam keberaniannya. Tapi kalau kita bilang ka'anna Zaidan asadun, Zaid itu seperti Asad, tapi lebih kuat lagi nih. Sangat-sangat mirip dengan Asad. Keberaniannya itu sangat mendekati dengan keberaniannya si singa. Ka'anna itu namanya. Jelas itu ya. Maka Zaidun kal asadi artinya apa? Zaid ada mempunyai sifat kemiripan dengan singa. Tapi kalau kita bilang ka'anna Zaidan asadun, Z itu sungguh sifatnya sangat mendekati dengan Asad. Jelas itu ya. Keberaniannya, coba lihat singa gimana beraninya. Z mempunyai keberanian yang sangat-sangat dekat dengan keberanian Asad. Jelas itu ya. Karena di sini apa? Kita ngasih taukid di sini. Kaf kan litasbih itu ya. Kafnya itu litasbih, annanya litaukid. Ayo terus. Walaita litamanni. Adapun laita itu litamanni. Apa laita? Yaitulah suatu harapan yang tidak bakalan terjadi atau sulit untuk terjadinya. Ayo, di antaranya gaulus syair laita syababa ya'udu yauman. Coba saja masa muda bisa kembali lagi. Apa ini? Harapan yang tidak bakalan terjadi nih. Teman nih namanya itu. Laita syabab. Ya laitani kuntu turaba. Atau apa namanya? Ya laitani kuntu turaba. Aywa. Ya laitani kuntu turaba. Coba saja saya dijadikan sebagai tanah. Gak usah dijadikan manusia. Biar selama-lamanya menjadi tanah. Nah, itu kata-kata daripada orang-orang kafir. La yu'min billah fil akhirah nanti. Nah, karena apa? Turab tidak bakalan dihisab lagi. Naam. Aywa, atau sesuatu yang tidak disangka bakalan bisa didapatkan. Misalnya apa? Orang ini lahir di dalam keadaan fakir miskin, keluarganya fakir miskin, dianya nggak punya usaha. Ad-daru mabniyatun misalnya mubtada khabar tadi ya. Ad-daru mabniyatun. Rumah dibangun. Akhirnya dia bilang laitad dara mabniyah. Coba saja rumah dibangun. Ini apa? Harapan yang tidak disangka. Ternyata terjadi daripada rumah tersebut. Itu pun di luar ekspektasi dia. Di luar daripada nalar dan harapan dia. Hakata. Terus wala'alla litaraji wattawaggu'i. Adapun la'alla itu adalah kebalikan daripada tamanni. Jelas itu ya. Karena apa? Litaraji wattawaggu'i. Untuk harapan yang harapan yang bisa terjadi. Nah, misalnya apa? Orang ini banyak punya duit. Jelas itu ya. Tapi belum punya rumah. Akhirnya dia bilang, la'alla li daran. Coba saja saya punya rumah. Tapi dia punya uang. Tinggal bangun dia. Nah, hakata itu la'alla litaraji wattawaggu'i. Kita kembali ke contoh musannif. Coba kita lihat ya. Zaidun qaimun. Beliau bilang, inna Zaidan qaimun. Jelas itu ya. Yang awalnya Zaidan rafa menjadi nasab karena dia menjadi isim inna. Yang awalnya dia mubtada, qaimun menjadi khabar daripada inna.
Zaid berdiri, khobar ihtamala siddiq wal kidhib. Ketika dimasuki inna, maka kita katakan bahwasanya inna Zaidan qaimun, kebenarannya lebih berat dan bisa dipastikan dan lebih akurat bagi si pembicara. Terus apa? Walaita amran syakhisun. Coba saja Amr itu balik. Syakhis itu maknanya roja. Syakhasa ahluhu. Jelas itu ya. Ay roja'a. Syakhas itu namanya. Aiyah. Maksudnya apa? Ini Amr sudah lama hilang. Puluhan tahun sudah. 50, 60 tahun sudah hilang. Nggak ada balik-balik. Berarti apa? Kemungkinan baliknya bisa dikatakan mustahil atau kita katakan sulit. Berarti apa? Laita litamanni jadinya. Coba saja Amr balik. Harapan yang sulit untuk terjadi. Mafhum itu ya? Wa ma asbaha dzalik dan kalimat-kalimat yang menyerupai daripada itu semua. Terus wa amma dhanantu akhwatuha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.